Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Julianti, asal prodi PJKR dari kelas 1B dengan NPM 2210 6310 70044. Di sini saya akan menjelaskan tentang artologi. Artologi berasal dari kata Yunani yaitu arton yang berarti sendi. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Tulang kerangka manusia dewasa 206 jumlahnya, dihubungkan oleh jaringan ikat, connective tissue, tali-tali pengikat, ligamental, jaringan rawan, cartilage, otot-otot, mucles. Klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dibagi menjadi dua. Persambungan, pertemuan tulang yang dihubungkan secara langsung dan diperkuat jaringan ikat. Hampir tidak ada gerakan pada tulang kepala atau tengkorak, os kranium, dan kecuali persambungan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Macam persambungan, sutur atau jahitan. Contoh sutur: coronal sutur, persambungan antara tulang dahi, os frontal, dengan tulang ubun-ubun, os vertale. Sepnodale sutur, persambungan antara tulang baji, os sepnodale, dengan tulang ubun-ubun, parietal. Sindilesis, sindilesis perhubungan permukaan tulang yang dihubungkan tulang-tulang pipih. Contohnya persambungan antara tulang rahang atas, os maxilla, dengan tulang langit-langit, os plateum. Yang ketiga, gomposis. Gomposis perhubungan permukaan tulang yang dihubungkan tajuduri, yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sindros, sindros persambungan bagian tulang yang satu dengan lainnya, dihubungkan oleh jaring-jaring rawan. Contohnya persambungan antara epips atas dengan diepips dan epips bawah dengan diepips pada tulang panjang atau long bone. Yang kedua, persendian. Persendian bergerak sedikit, slightly movable joint, berbentuk cakram, diskus artikultur, dan ada yang dihubungkan oleh selaput jaringan ikat, membranes intros. Macam ampietros atau bergerak sedikit. Yang pertama, simpis. Persendian tulang-tulang dihubungkan membentuk jaringan rawan, membentuk pipih dan agak tebal. Contohnya articulation intercarpus vertebra. Yang kedua, articulation sacroiliac. Yang ketiga, simpis pubis. Yang keempat, jaringan rawan wanita, simpis pubis dan articulation sacroiliac lebih tebal dan lunak. Yang kedua, syndesmus. Syndesmus tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat, membranes intros. Persendian yang dapat bergerak luas. Permukaan yang dilapisi rawan sendi, cartilage artikular, dan dipisahkan oleh rongga sendi, cavum artikular. Persendian diperkuat selaput sendi, kapsula artikula, tali-tali pengikat, ligamental, dan diperkuat oleh otot-otot. Yang C, struktur diatros. Yang pertama, ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan dilapisi oleh rawan sendi, artilago artikular, yang beda-beda tebalnya. Yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi, kapsula artikular. Yang ketiga, di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat rongga atau suatu ruangan dinamakan rongga sendi. Terdapat cakram sendi, diskus artikular. Yang keempat, agar persendian kuat, tidak mudah lepas, diperkuat oleh tali-tali pengikat, ligamental. Yang kelima, pada persendian terdapat kantung-kantung lender, bursa mucosa, yang berada pada cavum artikular. Bagian diatros berdasarkan jumlah tulang. Yang pertama, articulation simplex, dibentuk dua buah tulang. Yang pertama, sendi bahu, art humeri atau shoulder joint, berbentuknya os scapula dan os humerus. Sendi panggul, art cossae atau hip joint, bentuknya os femur, os cossae. Yang kedua, articulation composites,
dibentuk lebih dari 2 tulang. Yang pertama sendi siku, articubit, elbow joint. Bentuknya os humerus dan os radius. Yang kedua sendi pergelangan tangan, ad carpea. Yang ketiga sendi antar pergelangan kaki, ad intertarsal. Berdasarkan gerak-gerakan, yang pertama sendi geser, gliding joint atau arthodia. Hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang bergeser. Contohnya ad intercarpea antara tulang-tulang telapak tangan dan ad intertarsal yaitu persendian antara tulang telapak tangan kaki. Yang kedua sendi engsel atau arging-limus atau hip joint, memberikan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah. Contohnya arcubit, flexion dan ekstensi. Yang ketiga sendi condyloid atau condyloid joint. Gerakan yang dapat dilakukan yaitu fleksi, ekstensi, adduksi dan sirkumduksi. Contoh cardiocarpal, sendi pangkal tangan, dan talocruralis, sendi pangkal kaki. Yang keempat sendi plana, arcellaris atau saddle joint. Kemungkinan gerakannya sama dengan sendi condyloid. Contohnya antara tulang ibu jari dengan tulang pergelangan tangan, os carpus. Yang kelima sendi putar, arthrohaldea atau pivot joint. Gerakannya memutar poros atau sumbu, tapi tulangnya kurang dari 360 derajat. Contohnya os occipitalis atau tulang kepala belakang. Yang keenam sendi peluru, art cotylica atau ball and socket joint. Gerakannya yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rabasi, dan sirkumduksi. Contohnya art code atau hip joint dan art humeri, sendi pinggul dan sendi bahu. Yang kemungkinan gerak pada diatros dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak menggeser, gliding movement. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Yang kedua gerak menyudut, angular movement. Gerakan dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Gerakan ini yaitu fleksi, ekstensi, abdukasi. Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara 2 tulang atau lebih pada suatu persendian. Ekstensi adalah gerakan melurus atau memperbesar sudut antara 2 tulang atau lebih pada satu persendian. Abdukasi adalah gerakan ke samping menjauhi garis tumbuh. Yang ketiga, gerakan berputar, rotation. Gerakan berputar adalah gerakan melilingi poros atau sumbu secara penuh. Macam-macam gerakan berputar. Gerakan berputar, rotasi, endorotasi, dan exorotasi atau exrotation. Pronasi adalah gerakan menggulingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Supinasi adalah gerakan menggulingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Sirkumundakasi adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Gerakan ini merupakan gabungan antara gerakan menyudut dan berputar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata dan pengucapan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.